Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb, thank you. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share atau tepatnya memberikan tips agar enak-enak di malam pertama. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian nih yang para single gitu ya, baik pria maupun wanita gitu ya, mungkin lagi menjalin suatu hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan ya beb ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, baik pria pun wanita, sebelum kalian itu marry, terlebih dahulu aku nyaranin lebih baik kalian itu harus mempelajari mengenai edukasi seks. Nah, kalau kalian itu ngerasa ngapain sih pelajari edukasi seks, ntar juga tahu setelah nikah, nggak gitu juga ya beb ya. Jadi nggak banyak kalian tahu, sedikit aja deh kalian tahu mengenai edukasi seks. Karena apa? Kalau kalian tahu mengenai edukasi seks sedikit atau banyaknya, jadi kalian tuh tahu beb cara memperlakukan pasangan kalian itu di saat malam pertama. Karena gini, masih banyak yang terjadi, pasangan di malam pertama itu saling malu-malu gitu beb, saling diam gitu ya, malam-malam duduk sendiri-sendiri gitu ya, ngomong sih ngomong juga tapi jauhan gitu ya, malu gitu ya beb ya, gimana gitu ya beb ya, nama juga malam pertama. Nah, jadi makanya dianjurkan untuk mengenal edukasi seks. Jadi calon suami tahu bagaimana memperlakukan calon istri. Nah, calon istri begitu juga tahu memperlakukan calon suaminya tuh gimana ya beb ya. Nah, banyak yang terjadi beb di saat malam pertama, calon suami itu, suami deh beb ya, kalau udah nikah gitu kan, di saat malam pertama mereka itu saking nggak sabar gitu ya, karena udah jauh-jauh hari, udah dari bulan kemarin mikirnya itu aja gitu kan beb ya, udah sah, bawaannya pengen nyoblos aja. Nah, padahal mereka nggak tahu, para suami itu, bahwa di saat malam pertama bukan bisa langsung dicoblos si anu beb. Ada step-step yang harus kalian lakukan para suami ya beb. Jadi makanya wanita itu beb ya, kalau belum terangsang, kalau belum naik gairahnya, moodnya itu belum ada, kalian nggak bisa maksa langsung nyoblos beb. Apalagi kalau namanya masih virgin. Nah, itu pasti sangat menyakitkan beb ya. Apalagi kalau kalian itu nggak tepat melakukan step-stepnya di malam pertama. Ada beberapa pasangan di saat malam pertama itu mereka nggak bisa langsung coblos. Nah, kenapa begitu? Ya karena mereka nggak tahu stepnya beb, nggak tahu bagaimana cara memperlakukan istrinya ya beb ya. Nah, gimana sih caranya biar malam pertama itu bisa enak-enak gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian para suami terlebih dahulu harus bisa menenangkan hati dan pikiran istri. Jadi berilah istri itu diajak dia ngobrol yang manis-manis dulu beb, sambil dipeluk, sambil dielus-elus bagian kepalanya, punggungnya, dikasih dia sentuhan sambil kalian ngobrol. Emang ngobrolnya apa aja sih gitu ya? Ngobrolnya itu seputar kalian berdua aja beb, yang romantis, atau kalian bertanya ke istri kalian, kalau malam pertama itu kamunya mau diapain gitu ya.
seputar malam pertama nggak apa-apa ditanya beb. Jadi kalian suami tahu, oh istri aku tuh sukanya tuh di bagian ini gitu ya, atau maunya tuh diginiin gitu ya. Nah jadi ngobrol-obrolan kecil seperti itu membuat istri itu yang tadinya seharian capek gitu beb ya, pakai sunting gitu ya, pakai baju adat. Nah dengan kalian ngobrol, dengan kalian memeluknya, mengelusnya, membelainya, itu capeknya udah hilang beb, dia udah happy lagi ya beb ya. Nah setelah itu jangan lupa beb, di saat kalian memeluk istri kalian, sesekali bisikanlah kata-kata yang romantis, kalimat-kalimat yang nangkal. Kalau kalian membisikkan kalimat-kalimat yang nakal di telinganya, itu akan membuat dia mulai naik apanya ya, naik apa lagi ya beb ya, kalau nggak naik gairahnya gitu. Nah lalu selanjutnya di nomor 2, kalian bisa melakukan yang namanya pemanasan. Jadi yang harus kalian ketahui ya beb ya, di saat area lubang inti pasangan kalian itu masih kering, kalian nggak bisa atau belum boleh memasukkan yang namanya Mr. P ya beb ya, nggak boleh. Jadi buatlah pasangan kalian itu naik dulu gairahnya, buat dulu dia naik nafsunya, dan buat dia menjadi becek dulu area lubang intinya. Setelah semuanya naik gitu, dia udah becek, kalian pun udah kasih foreplay dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kalian merasa dia udah siap, udah benar-benar siap ya beb ya. Ingat ya, area lubang inti harus becek, berarti ini udah siap. Nah barulah kalian boleh masuk. Assalamualaikum ya ukti. Jadi barulah boleh masuk yang namanya Mr. P tadi ya beb ya. Aku mau nambahi sedikit ya beb ya, kalian itu juga harus memberikan stimulasi pada titik yang tepat, yaitu di titik G-spot. Nah mungkin pada nggak tahu sih di mana sih titik G-spot itu. Nah titik G-spot itu ada di dinding rongga Miss V tepatnya. Nah kalian juga harus tahu klitoris. Nah jangan lupa, jangan sampai nggak dijamah ya beb ya, karena letak klitoris itu kalau bagi kalian pasangan apa namanya, malam pertama gitu ya. Aduh aku mau nyebutnya susah, bingung aku kok jadi lupa gitu ya beb ya. Jadi maksud aku di malam pertama itu pria kan pasti masih polos banget ya beb ya. Nah jadi istilahnya mungkin nggak tahu di mana sih letak yang namanya biji kacang itu. Nah letaknya biji kacang itu kalau misalnya kalian ketemu Miss V yang semak belukar, memang agak-agak gimana gitu, kalian harus meraba-rabakannya. Tapi kalian harus tahu loh, letaknya biji kacang itu bukan di dalam, tetapi di luar, letaknya di atas. Nah dia seperti ini beb ya kurang lebih. Nah anggaplah ini Miss V. Nah di tengah sini anggaplah sini lubang inti. Nah biji kacang itu ada di sini di atas. Kalau nggak nampak, kalian raba pakai ini, terus agak ditekan, tapi jangan kuat-kuat tekannya beb. Nah nanti terasa biji kacangnya. Nah jangan lupa mengeksplor yang namanya biji kacang ya beb ya, karena di situ juga salah satu titik sensitif enak-enak istri ya beb ya. Nah lalu di nomor berikutnya afterplay. Nah apa yang maksud dengan afterplay? Setelah suami dan istri orgasme, kebanyakan mereka itu langsung bubar gitu. Yang si suami keluar dari kamar gitu ya, buat kopi mungkin, atau dia makan, atau dia ngerokok. Nah sang istri mungkin dia keluar kamar minum
bersih, masuk kamar tidur lagi, si suami masih di teras atau di ruangan TV. Nah, hampir rata-rata pasangan banyak seperti itu. Nah, itu salah kaprah, Beb. Seharusnya di saat kalian selesai bercocok tanam, jangan lakukan hal seperti itu. Nah, hal yang tepat adalah kalian tetap harus bersama. Gunakan momen itu untuk lebih intim lagi. Setidaknya nih, selesai orgasme kalian berpelukan, bercerita, ya Beb ya. Kasih apresiasi, saling memuji. Nah, suami memuji istri, istri memuji suami. Nah, itu adalah hal yang positif. Gunanya untuk apa? Biar hubungan kalian itu semakin dekat, semakin lebih intim tentunya. Nah, jadi itu dulu konten aku. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like,